Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliau kita diberikan kesabaran, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat melihat video ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan selawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat memiliki pengetahuan yang telah beliau ajarkan. Untuk mempersingkat mukadimah, kita akan langsung ke videonya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya moderator dalam kelompok ini. Nama saya Rizky Adlani Batubara. Judul besar dalam presentasi pada kali ini ialah linked list. Apa itu linked list? Sebelum saya menjelaskan apa itu linked list, ada baiknya kalian harus tahu apa itu struktur data. Jadi, struktur data adalah salah satu fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam berbagai aplikasi, pengolahan data yang efisien sangat diperlukan untuk menjamin kinerja sistem. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah linked list. Linked list menawarkan cara yang sangat fleksibel untuk menyimpan dan memanipulasi data secara dinamis. Berbeda dengan array memiliki ukuran yang tetap dan keterbatasan dalam operasi penyisipan atau penghapusan data. Di dalam dunia nyata, kebutuhan untuk mengolah data yang sering berubah sangatlah umum, seperti dalam sistem manajemen memori, sistem antrian, ataupun daftar tugas dinamis, khususnya bagi mahasiswa dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, apa sih itu linked list? Linked list adalah salah satu jenis struktur data linear yang terdiri atas sekumpulan elemen atau node yang saling terhubung melalui pointer. Setiap node pada linked list terdiri dari dua bagian, yaitu data dan pointer. Jadi intinya, struktur data dari sebuah node pada linked list itu hanya meliputi dua. Apa itu? Yaitu satu, data dan pointer. Jadi linked list ada tiga macam. Yang pertama, singly linked list, yang kedua doubly linked list, dan yang ketiga circular linked list. Jadi inilah ya ilustrasi diagram dari masing-masing jenis. Yang pertama singly linked list atau single, yang kedua double, dan yang ketiga circular. Next, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan linked list. Jadi di sini linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer. Berikut ini adalah keuntungan dan kekurangannya. Di sini yang pertama ada keuntungan linked list dan ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu dinamis. Dinamis, ukuran linked list tidak tetap, bisa bertambah atau berkurang secara dinamis sesuai kebutuhan memori. Dan yang kedua yaitu elemen dalam penyimpanan dan penghapusan, yaitu menambahkan atau menghapus elemen, terutama di awal atau tengah list. Lebih efisien dibanding array karena tidak perlu memindahkan elemen lain. Dan poin yang ketiga yaitu tidak membutuhkan alokasi memori kontigu, yaitu node-node dapat disimpan di lokasi memori yang tersebar, tidak seperti array yang memerlukan memori bersebelahan. Yang keempat yaitu implementasi struktur data lain, yaitu bisa digunakan untuk membangun struktur data lain seperti stack, queue, dan graph. Dan di sini yang kedua yaitu kekurangan linked list, dan ada beberapa juga poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu akses lambat. Akses lambat tidak mendukung akses langsung seperti array. Tidak bisa list 3. Harus transversal dari awal untuk mencari elemen.
Dan yang kedua yaitu overhead pointer. Overhead pointer, setiap node menyimpan pointer tambahan sehingga membutuhkan lebih banyak memori. Dan yang ketiga yaitu traversal lebih rumit. Operasi seperti pencarian atau pembalikan list membutuhkan interaksi dan sering kali lebih kompleks dibanding array. Dan yang keempat yaitu tidak cache atau friendly. Karena tidak disimpan secara kontigu, linked list tidak seefisien array dalam hal penggunaan cache CPU. Dan berikut ini adalah contoh tabel kelebihan dan kekurangan linked list. Di sini kita bisa lihat di tabelnya ada aspek linked list dan array. Dan linked list lebih unggul dalam hal fleksibel, sementara array lebih unggul dalam kecepatan akses langsung terhadap elemen. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dasar linked list. Menambahkan elemen. Menambahkan elemen pada linked list bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir. Ini contoh-contohnya. 2. Menghapuskan node dari linked list, bisa dari awal, tengah, atau akhir, tergantung kebutuhan. 3. Mencari elemen, melakukan pencarian node tertentu berdasarkan nilai data. Biasanya dilakukan traversal dari head ke node terakhir. 4. Membalik linked list, mengubah arah linked list sehingga elemen terakhir menjadi yang pertama. Contoh sebelum 1, 2, 3, setelah dibalik 3, 2, 1. Pembahasan selanjutnya, aplikasi linked list dalam pemrograman. 1. Stack dan queue. Stack LIFO, elemen ditambahkan dan dihapuskan dari atas seperti tumpukan. Queue FIFO, elemen ditambahkan dari belakang dan dihapus dari depan. Linked list cocok digunakan untuk keduanya karena fleksibel dan efisien. 2. Graf dan struktur data lainnya digunakan untuk menyimpan graf atau struktur kompleks lain. Linked list membantu menyambungkan node-node pada graf secara efisien. 3. Manipulasi data dinamis. Linked list dapat mengatur data yang terus berubah ukuran tanpa perlu realokasi besar seperti array. Memungkinkan penambahan penghapusan elemen tanpa memindahkan elemen lain. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Dalam laporan ini telah dibahas secara mendalam mengenai linked list, termasuk operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, pencarian, pembalikan, serta pengembalian elemen. Selain itu, aplikasi linked list dalam implementasi struktur data lain seperti stack, queue, dan graf menunjukkan fleksibilitasnya dalam pemrograman. Linked list terbukti menjadi struktur data yang efisien dalam menangani data dinamis karena kemudahan dalam memanipulasi memori dan perubahan ukuran. Untuk berikut versi yang lebih lengkap dan mendalam dari kesimpulan dan saran mengenai linked list. Yang pertama, dinamis dan fleksibel. Yang kedua, jenis yang beragam. Dan ketiga, operasi efisien dan beberapa aspek. 4. Keterbatasan dalam akses data. 5. Penting dalam dunia nyata dan ilmu komputer. Berikutnya saran. 1. Pemahaman konseptual yang kuat. 2. Latihan implementasi di berbagai bahasa pemrograman. 3. Analisis perbandingan struktur lain. 4. Eksplorasi kasus nyata dan aplikasi praktis. 5. Mengembangkan kemampuan algoritma dan logika. Sekian. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman saya sekalian. Jika ada kesalahan dari kata ataupun sikap ataupun hasil editing dari kami bersama, dimohonkan untuk dimaafkan. Baiklah, sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab.
Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen ataupun tanya kami secara langsung ataupun bisa ditanya kepada guru pembimbing yaitu Pak Ilal Mahdi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Tapi bohong.